Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Kita saat ini bertemu kembali di dalam pemahaman Alkitab dan kita sudah memasuki Minggu Advent pertama. Dan karena itu bahan pemahaman Alkitab pada sore hari ini kita mengambil dari bahan yang sudah disajikan oleh LPPS Sinode terkait dengan Advent. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan serta mempergumulkan bersama, kita akan menyatukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Petang hari ini Tuhan, kami bersama-sama dengan keluarga kami dan juga anggota wilayah bersama-sama berkumpul di rumah kami masing-masing untuk kami dapat bersama-sama membaca, merenungkan serta mempergumulkan sebagian firman Tuhan melalui kesaksian Yohanes 1. Kiranya apa yang telah dipersiapkan oleh LPPS ini dapat kami hayati, dapat kami mengerti, dan sekaligus dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami naikkan doa syukur kami. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan 14. Demikian kesaksiannya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan dari Yohanes 1 ayatnya yang pertama sampai dengan 14. Kami hendak membacakan apa yang sudah dipersiapkan oleh LPPS Sinode. Demikian. Agama berawal dari komunikasi Allah kepada manusia. Dan komunikasi itu
berjalan melalui berbagai macam pengalaman. Mircea Eliade, seorang filsuf, menggambarkan komunikasi Allah dalam pengalaman religius dalam bentuk kratofani, yaitu pewahyuan, interofani, penampakan yang sakral itu sendiri, dan teofani, penampakan sang sakral melalui berbagai bentuk benda atau sesuatu yang kelihatan. Agama kemudian bertumbuh dan berkembang melalui komunikasi para pemimpin agama kepada umatnya. Dengan demikian, komunikasi memiliki peran penting dalam hidup beragama. Dalam kekristenan, komunikasi itu dinampakkan melalui kehadiran Yesus ke dalam dunia. Kehadiran Yesus adalah tawaran persahabatan Allah kepada manusia. Tawaran persahabatan itu dikomunikasikan melalui Sang Firman yang menjadi manusia. Pemahaman Alkitab kali ini dibuat dalam metode Share Christian Praxis yang dapat melibatkan semua unsur dalam anggota keluarga kita dengan tujuan agar peserta PA ini dapat dalam belajar membangun komunikasi antar sesama, khususnya di tengah-tengah keluarga, dengan melihat cara Allah berkomunikasi melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara ikut bermain atau mungkin menyaksikan permainan pesan berantai? Jika belum pernah, mari kita sejenak bermain pesan berantai itu. Bapak, Ibu, dan Saudara atau anak-anak bisa berdiri dan kemudian kita di sini bisa membuat beberapa kelompok dengan jumlah orang yang sama dan cukup adil di dalam usia. Namun, kalau anggota keluarga kita sedikit, anggota wilayah yang hadir juga sedikit, permainan ini dapat dilakukan dalam satu kelompok saja. Kami meminta anggota keluarga bisa berdiri berbaris dan menghadap arah yang sama, sehingga peserta yang di depan tidak bisa melihat orang yang di belakangnya. Saya di sini akan memberikan selembar kertas bertuliskan. Ini bisa peserta membuat tulisan tersendiri dengan kalimat sesuai dengan kreativitas dan sebisa mungkin agak lucu. Kepada peserta yang di belakangnya, kepada peserta yang paling di belakang, kemudian minta peserta membisikkannya kepada orang di depannya. Setelah sampai ke orang yang paling depan diminta untuk mengucapkan apa yang didengar dengan lantang, dan kemudian pemimpin pun bisa membandingkannya dengan apa yang tertulis di kertas dengan yang diucapkan oleh peserta yang paling depan tadi. Permainan ini dapat diulang jika waktunya mencukupi. Nah, saudara, dari permainan pesan berantai ini, kira-kira apa yang menjadi kesan Bapak Ibu Saudara?
Tentu masing-masing punya kesan tersendiri tentang permainan ini. Dan jawaban kelompok yang satu dengan kelompok yang lain pasti berbeda. Namun perbedaan ini tidak perlu dipertentangkan, namun justru akan memperkaya kita masing-masing tentang pemahaman pesan perantai ini. Dan karena itulah kelompok yang satu dengan kelompok yang lain bisa share, berbagi pengalaman di dalam permainan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, permainan pesan berantai ini berbicara soal komunikasi. Lalu pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama, apa tuh sebenarnya komunikasi itu? Pernahkah Bapak, Ibu, dan Saudara salah dalam berkomunikasi? Dan apa dampaknya? Kita pernah menyaksikan sebuah tayangan iklan di mana seorang anak menelpon ibunya yang berada di rumah. Dan anaknya mengatakan, "Bu, saya telat." Dan kemudian ibu yang menerima di rumah terkejut. Waduh, anak saya telat dalam arti hamil. Tentu pemikiran dengan ungkapan kata telat ini bermacam-macam yang dipikirkan oleh seorang ibu yang berada di rumah. Dan itulah saudara, komunikasi yang tidak jelas tentu akan menimbulkan dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebaliknya, pernahkah Bapak, Ibu, dan Saudara mengalami komunikasi yang membangun? Hal apa saja yang membuat komunikasi itu membangun? Bapak, Ibu bisa menceritakan dan share masing-masing dengan anggota keluarga sendiri. Saudara, Yohanes 1 ayatnya yang pertama sampai dengan 14. Ini adalah pembukaan Injil Yohanes yang menggambarkan hakikat Yesus sebagai yang ilahi. Yesus adalah Sang Firman, dalam bahasa aslinya Logos. Sang Firman sehakikat dengan Allah, namun tidak sama dengan Allah. Pemahaman ini menjadi salah satu dasar Alkitabiah tentang Allah Trinitas. Sang Sabda bersama dengan Allah berkarya menciptakan segala sesuatu. Sang Sabda juga disebut sebagai sumber hidup. Karena mengasihi ciptaannya, Allah merancang jalan bagi manusia agar terjalin kembali relasi dan persahabatan dari Allah kepada umat manusia. Rancangan itu dilakukan dengan cara yang kreatif dan nyaris tak terpikirkan oleh manusia, yaitu hadir sebagai manusia. Tindakan Allah yang hadir sebagai manusia ini menegaskan bahwa Ia bukanlah Allah yang jauh dan dari kejauhan membiarkan manusia bergumul sendirian dalam dosa dan kegelapan. Ia bukan Allah yang sekedar mengkomunikasikan kehendak dan titahnya lewat kata-kata saja. Ia bukan firman yang menggema dari sorga yang teramat jauh, yang tak sudi bersentuhan dengan dunia yang gelap ini. Ia adalah firman yang menjadi manusia. Inilah yang dikenal dengan istilah inkarnasi. Melalui peristiwa inkarnasi ditegaskan kebermaknaan
hidup manusia. Kebermaknaan hidup manusia. Karena itu agak mengherankan ketika orang hanya berpikir tentang Tuhan, lalu mengabaikan kehidupan kemanusiaan. Pada ayatnya yang ke-14, penginjil Yohanes menambahkan sebuah kalimat yang syarat makna. Diam di antara kita. Kata diam di antara kita dalam bahasa asli dapat dipahami sebagai berkemah atau bertenda. Bertenda adalah gambaran kesementaraan dan kerapuhan yang menjadi hakikat hidup manusia. Demikianlah Yesus menghadirkan diri sebagai manusia yang juga memiliki hakikat kesementaraan dan kerapuhan. Dengan demikian, sebagai manusia Yesus terikat pada ruang dan waktu. Yesus adalah orang Yahudi. Yesus berbahasa seperti orang Yahudi pada umumnya. Yesus dididik secara Yahudi, menjalankan proses sebagaimana anak Yahudi lainnya, seperti pergi ke sinagog, ikut berziarah ke bait suci, dan membaca kitab suci. Itu sebabnya pemberitaan Yesus sangat kontekstual dengan para pendengarnya. Ia mengenali para pendengarnya, karena Yesus merasakan kehidupan seperti mereka. Justru keberadaan Yesus menunjukkan hakikat Allah yang penuh cinta. Seperti yang dituturkan seorang teolog Amerika Serikat, John Sanders. Yesus menampakkan hakikat Allah yang sesungguhnya. Hakikat Allah seperti apa? Sanders melanjutkan, Allah yang datang kepada kita dalam sejarah adalah Allah yang berelasi, Allah yang beradaptasi, Allah yang tanggap dan mengasihi. Itulah Allah yang sesungguhnya. Karena cinta kasihnya, Allah mau menjalin komunikasi dengan manusia. Jalinan itu dilakukan bukan mengangkat manusia dari kegelapan, melainkan justru masuk dalam kegelapan dan menjadi bagian dari kegelapan dunia. Agar di sini manusia menemukan persahabatan sejati dengan Tuhan sendiri. Gambaran yang biasa dipakai adalah seperti orang tua yang berbicara dengan anak kecil. Agar terjalin komunikasi yang baik, orang tua itulah yang harus menjadi seperti anak-anak, bukan sebaliknya. Tentu Yesus bukanlah seperti manusia, ia sungguh-sungguh manusia. Cara berkomunikasi Allah ini menarik buat kehidupan kita yang hidup di tengah berbagai perangkat komunikasi yang canggih. Namun justru semakin sering terjadi gagal paham dalam komunikasi. Persoalannya tentu tidak terletak pada alat komunikasi, tetapi terdapat dalam diri kita manusia. Salah satu persoalan kita dalam komunikasi adalah pada ketiadaannya sikap rendah hati. Kita memaksa orang mengerti kita, bukan belajar berempati, mencoba berada pada sisi orang yang mendengarkan kita. Karena itu, komunikasi diawali dengan relasi. Itulah yang Allah kerjakan melalui Yesus Kristus. Menjalin relasi dengan cara menawarkan persahabatan bagi umat manusia. Inkarnasi menunjukkan pentingnya keberadaan manusia. Menurut saudara, bagaimana cara menunjukkan pentingnya hakikat manusia pada zaman sekarang?
Dan apakah Bapak Ibu Saudara setuju bahwa untuk membangun relasi yang baik itu dibutuhkan sikap kerendahan hati? Lalu bagaimana cara menghidupkan semangat kerendahan hati bagi komunikasi kita? Dan apa yang menjadi manfaat relasi bagi komunikasi itu? Inilah Bapak Ibu yang bisa kita refleksikan dalam diskusi kita, sehingga hasil dari diskusi itu akan dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman kita terkait dengan Yohanes 1 ayatnya yang pertama sampai dengan 14, di mana kita bisa belajar cara Allah membangun komunikasi yang itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita sendiri-sendiri. Dan mungkin untuk bisa memperjelas di dalam kita menerapkan cara Allah membangun komunikasi, mungkin kita bisa melakukan aksi, yaitu aksi membangun sebuah relasi. Aksi ini bisa dilakukan dalam anggota keluarga kita. Seperti yang sudah dikatakan, relasi berangkat dari kebutuhan orang lain, bukan dari kita. Oleh karena itu, kita akan meminta setiap anggota keluarga berkumpul dan masing-masing anggota keluarga bisa menyampaikan kebutuhannya agar dapat berkomunikasi dengan anggota keluarga yang lain. Dan mungkin di sini kita bisa membuat tabel untuk bisa memudahkan mengingat apa yang menjadi kebutuhan dari seorang ayah, seorang ibu, dan juga anak-anak. Dan kalau kita sudah mendata tentang kebutuhan-kebutuhan itu, lalu apa yang akan kita lakukan sebagai ayah? Apa yang akan kita lakukan sebagai ibu dan juga anak-anak? Inilah Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kita melatih aksi membangun sebuah relasi. Dan kiranya dengan relasi yang baik dapat menumbuhkan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik, lebih hangat, dan selanjutnya ada damai di tengah-tengah keluarga kita. Selamat ber-PA, Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya, dan kiranya melalui pemahaman Alkitab ini bisa menjiwai kehidupan kita, di mana kita memiliki sikap rendah hati di dalam menjalin komunikasi satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memberi kemampuan bagi kami semua anggota keluarga ini untuk kami bisa bersama-sama memahami firman-Mu di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan 14 ini. Sehingga kami memiliki sikap kerendahan hati, sehingga kami dapat membangun relasi yang baik di dalam kami berkomunikasi satu dengan yang lain. Sehingga komunikasi kami bisa dapat berjalan lancar, membangun kehidupan sikap kami satu persatu, dan kami terjauhkan dari hal-hal yang dapat menjadikan relasi kami rusak oleh karena komunikasi yang tidak tepat. Karena itu Bapa, kiranya kami boleh belajar dari sikap yang dilakukan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Karena itu Tuhan, perlengkapi kami dengan sikap kerendahan hati. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan memohon. Amin. Demikian Bapak dan Ibu, pengantar pemahaman Alkitab yang dapat kami sampaikan, sumbernya dari buku yaitu Masa Advent yang dibuat oleh LPPS Sinode GKJ dan GKI. Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Matur nuwun.